إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ma'asyiral ikhwah, Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, muslimin, muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, memberikan karunia-karunia kepada kita semuanya. Dan di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kita untuk kita saling bertanasuh, untuk kita saling nasihat-menasihati atau saling belajar dan mengajarkan. Yang mana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang menjadikan kita semangat untuk membangun negeri akhirat kita, ilmu yang membuat kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan bahwasanya kehidupan kita akan dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala ketika penutupnya itu adalah suatu kebaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innamal a'malu bil khawatim, bahwasanya amalan ini tergantung dengan penutupnya. Akhirnya, kalau seseorang di awal kehidupannya zahirnya baik, kok ternyata di akhir hayatnya ditutup dengan keburukan dan keburukan, maka akhirnya itu berdasarkan akhirnya. Dan kalau amalan seseorang kebalikannya di awal-awal kehidupannya zahirnya itu ternyata sepertinya buruk, kok ternyata di akhir hayatnya ditutup dengan amal-amal kebaikan, maka penilaian itu juga berdasarkan apa yang dilakukan. Di dalam hadis yang lainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan", apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, ista'malahu qabla mautih, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperkerjakan dia sebelum datangnya kematian. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala mereka bertanya tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperkerjakan seorang hamba. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, yakni Allah memberikan ilham kepadanya, Allah memberikan hidayah kepadanya, ya, untuk dia melakukan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan soleh sebelum datangnya kematian. Walaupun sebelumnya dia memiliki amalan-amalan yang buruk, siapa yang bisa lepas dari amalan-amalan buruk? Siapa di antara kita yang tidak memiliki masalah itu? Akan tetapi bagaimana akhir kehidupan seseorang itu, yang baik ataukah buruk? Maka yang seperti ini menjadikan kita atau hendaklah menjadikan kita itu semangat untuk melakukan amal-amal ketaatan, semangat thalabul ilmi, semangat datang ke masjid,
melakukan sholat di waktu, semangat untuk membantu orang, semangat sedekah dan sebagainya. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengakhiri kehidupan kita. Alhamdulillah, masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akhiri kehidupan kita dengan amal-amal kebaikan yang kita lakukan dan insya Allah seseorang itu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada amal-amal yang dia biasakan dalam kehidupannya ketika dia itu jujur dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang biasa menjaga amal sholat 5 waktu dengan tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taklim, kemudian membantu orang dan sebagainya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah menutup kehidupannya itu dia tidak jauh dari hal tersebut. Yang menjadi kekhawatiran adalah ketika seseorang itu beramal kebaikan dan hatinya tidak ikhlas, maka di akhir hayatnya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala aib-aibnya yang sehingga dia awalnya kelihatan baik, kemudian di akhirnya dengan suul khatimah. Ya, alhamdulillah menjadi seperti itu. Ya. Maka teman-teman sekalian mengenai rahmatullah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan taufik kepada kita semua untuk kita bisa istiqomah di atas amal-amal kebaikan, ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita semua yang diharapkan. Dan kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita berkenaan dengan keutamaan kalimat tauhid. Ya, keutamaan kalimat tauhid. Di kesempatan yang kita telah membaca beberapa dalil yang menunjukkan keutamaan kalimat tauhid yang berdasarkan dalil dari Al-Quran, dan malam hari ini masih melanjutkan membaca dalil dari Al-Quran yang menunjukkan tentang keutamaan tauhid tersebut. Di malam hari ini akan kita baca yang pertama kali adalah melanjutkan yang kemarin, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat yang kedua. Ya, surat An-Nahl ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yunazzilul malaikata bir-ruhi min amrihi 'ala man yasha'u min ibadihi." Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan para malaikatnya birruhi untuk membawa ruh, yakni membawa wahyu. Ya, ruh di sini adalah wahyu min amrihi, dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wahyu disebut sebagai ruh karena wahyu tersebut ini adalah sumber keimanan yang nanti akan memberikan kehidupan bagi hati-hati manusia. Yang mana hati seseorang kalau tidak ada tidak dipenuhi wahyu Al-Quran dan Sunnah, jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dinyatakan disebut sebagai hatinya orang-orang yang mati, yang Rasulullah SAW pernah memberikan masalah dari yadhkuru rabbahu, misalnya orang yang mengingat Rabbnya, walladzina la yadhkuru, dan orang yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seperti orang yang hidup dan seperti orang yang mati. Ya, maka wahyu dia disebut sebagai ruh karena menjadi sumber kehidupan bagi hati-hati manusia. Kepada siapa diturunkan? Ala ayyasha'u min ibadihi, kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan hambanya. Dari kalangan hambanya, hamba disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di sini adalah untuk
memuliakan hamba tersebut. Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada hambanya yang memiliki tingkat ubudiyah yang tinggi, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia adalah orang yang terbaik. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang terbaik, ya, dari segi keturunannya, dari segi nasabnya, yang dari hatinya adalah orang yang paling baik. Ia sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikianlah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diberikan mutlak berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi atau Rasul ini derajatnya tidak bisa direncanakan oleh seseorang. Tidak bisa kita cita-cita jadi Nabi, tidak bisa. Ya, berapa terus baik-baik terus, kemudian pertama di suatu gua, kemudian nanti berharap bertemu dengan malaikat Jibril seperti itu, yang jadi Nabi, ini tidak akan bisa. Ini mutlak dari pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-nadhiru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Mereka orang-orang yang para nabi yang telah diberikan wahyu tersebut agar mereka memberikan peringatan kepada siapa, kepada umatnya, kepada orang-orang yang mereka diutus untuk mereka dapati, ya, kepada umat yang mereka diperintahkan untuk dapati. Nabi Musa kepada Bani Israil, Nabi Isa juga demikian, ya. Dan seterusnya di antara para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendakwahi satu kaum yang khusus. Maka di zaman kita ini berbeda dengan zaman sebelum Nabi SAW. Di zaman Nabi Muhammad SAW tidak bisa seseorang itu berdalil untuk meninggalkan ajaran Nabi Muhammad SAW berdalil dengan Nabi Khadir. Ya, itu Nabi Khadir tidak beriman kepada Nabi Musa atau Nabi beriman tidak mengikuti syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Itu boleh, ya, seperti itu. Berdalil dengan itu karena dia mengatakan saya tidak sholat, ya, rasa demikian itu. Tidak bisa yang seperti itu. Jadi untuk umat Nabi Muhammad SAW ini harus mengikuti. Kalau mereka semua tidak beriman kepada Nabi SAW dan tidak mengikuti syariat Nabi SAW, ya, maka yang dia akan digolongkan sebagai penduduk neraka karena berpaling dari dakwah Nabi SAW yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan, yaitu inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Sungguhnya kami telah mengutus Nabi SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya untuk orang Arab. Jadi syariat agama kita itu luas, ya. Untuk orang Arab juga untuk orang Indonesia sama syariatnya, tidak ada yang berbeda. Ya, kalau jilbab itu dulu untuk orang Arab, maka sekarang itu juga untuk orang Indonesia. Jilbab yang besar itu juga untuk Indonesia, bukan cuma khusus untuk orang-orang Arab. Ya, seperti itu. Ya, kalau kita membeda-bedakan, ya, oh ini yang saya untuk orang Arab, misalnya untuk orang Indonesia seperti itu, ya, maka nanti standarnya apa? Mungkin saja kita akan memilih syariat tersebut berdasarkan selera hawa nafsu kita, dan itu buruk yang seperti itu. Ya. Nah, annahu la ilaha illa ana fattaqun, yang muatan yang hendak disampaikan, yang harus disampaikan para nabi tersebut kepada umatnya adalah kalimat tauhid, la ilaha illa ana. Tidak ada ilah, tidak ada ma'bud sesembahan yang berhak untuk disembah illa ana, kecuali aku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala disuruhkan kepada umat. Fattaquni, maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di ayat ini yang pertama tentang kalimat tauhid yang hendaklah disampaikan kepada umat. Jadi wajibnya kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk bertauhid dengan baik di sini apa? Diperintahkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena takwa adalah konsekuensi daripada tauhid. Apa itu takwa? Takwa secara bahasa dia terambil dari kata wiqayah. Dari kata wiqayah, penjagaan. Yang berarti ketika seseorang bertakwa kepada Rabb-nya, seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah yaj'ala bainahu wa baina ma yakhshahu min ghadabihi wa sa'atihi wiqayatan taqihi bidzalik. Jadi seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dia adalah orang yang menjadikan penghalang, pelindung antara dirinya dan apa yang dia khawatirkan berupa kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang bertakwa memikirkan kita apa sih kita khawatirkan. Jadi kita sebagai seorang hamba, antara yang paling bisa kita khawatirkan ini bukan masalah besok gak makan, ya masalah besok belum dapat makanan, belum punya tabungan dan sebagainya, bukan. Namun apa? Kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu murka saat saya atau tidak. Ya jangan-jangan nanti saya mati, besok mati, ya kemudian tidur nggak bisa bangun lagi, ya ternyata masih dalam berkelimpahan kemaksiatan. Itu yang kita khawatirkan. Kenapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seseorang yang bertakwa menjadikan dirinya antara dirinya dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala sebagainya, ini apa? Sebuah penjagaan, ya, sebuah tameng. Sekarang apa yang bisa menjadikan tameng antara kita dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Bi fi'li ta'atihi wa ijtinabi ma'asihi. Yakni dengan seseorang itu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu. Ini takwa yang sering kita kenal, sering kita dengar. Takwa itu melakukan perintah dan menjauhi larangan. Hakikatnya itu adalah perisai yang bisa melindungi dirinya dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Syekh Zabdo menyebutkan hadhil ayat ini hiya awal ma 'addallahu 'ala ibadihi min ni'ami fi hadhihi surah. Ayat ini merupakan pertama kali yang Allah sebutkan satu persatu berupa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya di surat ini. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kedua dan seterusnya ini menyebutkan berbagai macam nikmat. Ya, di antara nikmat tentang penciptaan langit dan bumi, kemudian penciptaan manusia, kemudian diadakan tumbuh-tumbuhan, hewan dan seterusnya. Nah, diawali dengan menyebutkan ini, ya, diturunkannya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pokok wahyu tersebut adalah la ilaha illallah. Ya, yang mana seseorang dalam kehidupan dunia ini akan lurus ya hidupnya ketika dia berpegang dengan wahyu dan pokoknya adalah la ilaha illallah. Ya. Pada dzalika anna taufiqa lillahi, maka hal ini menunjukkan bahwasanya taufik untuk seseorang bisa melakukan hal itu, maka untuk seseorang bisa bertauhid dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa tahu tentang perkara-perkara tauhid, bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan bagus ketakwaannya, yaitu bagus konsekuensi tauhidnya, ya,
Maka yang seperti itu adalah a'dhamu ni'amillah, sebesar-besar nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi asbaghaha 'ala ibadihi. Hal itu adalah sebesar-besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Jauh lebih besar daripada seseorang itu dapat tender miliaran. Jauh lebih besar daripada seseorang itu bisa mendapatkan rezeki yang banyak. Dan seterusnya di antara nikmat-nikmat dunia, nikmat seseorang dia bisa paham tauhid, ya, dibimbing lurus bisa mengamalkan amalan-amalan tauhid, terjauhkan dari syirik. Ini adalah nikmat yang jauh lebih besar daripada seseorang itu mendapatkan nikmat-nikmat dunia itu yang begitu banyak. Ya. Ini bukan berarti kita sekedar belajar toh dan ya tetap kita bekerja dan sebagainya, namun jangan melupakan belajar. Ya, orang berdiri di fardhu ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu ini adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim, ya, maka harus diluangkan waktunya, bukan nunggu waktu, ya, diluangkan waktunya belajar, ya, jangan nunggu waktu luang. Ada agenda khusus, ya, kalau kajian di sana itu waktunya kapan dan kapan, ya, maka kita atur waktu kita, ya, diatur waktunya agar bisa istiqomah dalam pelajari ini sedikit demi sedikit, ya, insya Allah Allah akan berikan pemahaman yang baik, ya, dan Allah akan tumbuhkan iman di dalam hati kita, ya, dan kesenangan atau kecintaan terhadap perkara-perkara iman, ya. Nah, dibawakan ayat oleh beliau, wa asbagha alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah, dan dialah yang mencurahkan nikmat kepada kalian secara zahir dan batin. Semua nikmat yang diberikan adalah Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat yang paling agung dari apa? Ya, tauhid dan Allah Subhanahu wa taala. Paham tauhid dan mengamalkan nikmat yang paling agung, yaitu juga yang memberikan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Ya, nikmat apapun yang ada pada diri kalian maka semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, kesehatan kita, pakaian kita, anak-anak kita, semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk amal-amal saleh kita, yaitu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, para mujahid berkata mujahid, yakni la ilaha illallah. Ini apa ini? Asbagha alaikum ni'amahu, nikmat di sini yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah la ilaha illallah. Ya, sebagai curahan nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada di sini ayatnya umum. Allah yang mencurahkan nikmatnya kepada kalian zahir dan batin. Namun mujahid mengatakan itu adalah la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah itu adalah yang pokok dari segala kebaikan. Ya, pokok dari segala kebaikan. Berkata juga Sufyan bin Uyainah berkata dengan ini, ma'an amallahu ala 'abdin minal ibadi ni'matan 'adzama min an 'arrafahum la ilaha illallah. Sufyan bin Uyainah belum mengatakan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada salah satu di antara hamba-hambanya berupa sebuah nikmat yang lebih besar, ya, yang lebih besar, ya, daripada Allah mengajarkan kepada mereka la ilaha illallah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan la ilaha illallah, yaitu apa? Dengan jalan belajar. Ya, seseorang datang ta'lim sana, ta'lim sini,
yang tadabbur Al-Quran, baca hadis, ya, dengarkan radio, ya, radio sunnah, ya, bukan radio campur sari nggak jadi dapat apa? Ilmu la ilaha illallah, ya, dapatnya ya jenglengan, ya, dapatnya itu. Dan alhamdulillah di zaman kita dimudahkan banyak sekali jalan-jalan untuk kita mengambil ilmu. Banyak sekali terhadap yang kita itu mau atau ini, ya. Kajian sudah mulai banyak, alhamdulillah, ya, beberapa tempat sudah banyak yang kita bagaimana kita meluangkan waktu kita. Ya, insya Allah kita meluangkan waktu kita untuk kajian. Ya, insya Allah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan nikmat-nikmat yang lain. Ya, Allah sudah jamin rezeki kita, tidak usah kita khawatir. Yang penting kita apa? Ada usaha untuk menjemput rezeki. Ya, tidak usah khawatir seperti itu. Jangan khawatir besok nggak makan sepertinya. Ya, kalau besok nggak bisa makan berarti memang jatah takdir. Jatah apa? Rezeki kita sudah habis dan takdir aja sudah apa? Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menghendaki kita itu pasti akan dimudahkan untuk kita mendapatkan rezeki tersebut. Ya, tidak kita apa? Ya, usaha. Ya. Nah, ini dikatakan sudah dibina bahwa nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah diajarkan oleh Allah la ilaha illallah. Allah tidak akan mengajarkan la ilaha illallah langsung kemudian kamu tidur langsung tahu maknanya ini paketnya ini tidak, ya, tidak ada ilmu laduni, ya, tidak ada kita bisa ilmu laduni, ya, ilmu laduni marah lagi, biar lagi apa itu ilmu laduni? Ilmu laduni, ya, dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu dari sisi Allah Ta'ala, ilmu laduni, ilmu dari sisiku, ya. Ya, dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang tiba-tiba tahu, itu nabi seperti itu, ya, nabi. Ya, para nabi mereka yang tadinya nggak tahu kemudian dikasih tahu melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Ilmu laduni ya wahyu. Kalau kita bukan ilmu laduni, tidak akan ya, yang berhafal seperti itu. Ya, tidak akan dapat ilmu tersebut. Ya. Nah, maka bersyukurlah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, yang sedikit demi sedikit kita dikenalkan dengan yang kajian tauhid yang membahas tauhid tentang hak Allah yang paling besar bersyukur. Ya, ngaji la ilaha illallah. Ya, keutamananya ada apa? Maknanya dan tentang-tentangnya. Nah, dan di antara keutamaan kalimat tauhid pula yang berikutnya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifatinya annallaha wa safaha fil Qur'an, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati kalimat tauhid la ilaha illallah itu yaitu di dalam Al-Qur'an bi annahal kalimatut thayyibah, bahwasanya kalimat tauhid itu adalah kalimat yang baik, kalimat thayyibah, disebut sebagai kalimat thayyibah. Karena yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-24 dan 25. Allah Ta'ala berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Tidakkah engkau melihat, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawabmu kepada kita semua, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan permisalan tentang kalimat thayyibah. Ini kalimat thayyibah, ini kalimat tauhid. Ini kalimat thayyibah, ini adalah kalimat tauhid. Bisa dilihat dalam tafsir bil maksud, yang tafsir yang berdasarkan riwayat seperti tafsir Ibnu Katsir dan sebagainya. Ya, para salaf kita menyebutkan bahwasanya kalimat thayyibah di sini adalah la ilaha illallah, kalimat tauhid. Kasajaratin thayyibatin, kalimat thayyibah atau la ilaha illallah tersebut dia seperti pohon yang thayyibah, seperti pohon yang baik.
asluha sabitun, yang pokoknya, akarnya ya, itu kuat. Pokoknya baik, yang pertama adalah akarnya itu kuat, menancap ke dalam bumi, tidak mudah goyah karena angin dan sebagainya. Wa far'uha fis samai, dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Cabangnya fis sama, di langit, menjulang tinggi, bercabang-cabang di langit, kuatnya bisa dinikmati. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha, yang pohon kehidupan tersebut memberikan buah-buahnya di setiap saat, tidak kenal musim, terus-menerus berbuah pohon kehidupan tersebut. Bi'izni rabbiha, dengan izin Rabbnya, semua terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini tidak ada satu pun perkara terjadi di muka bumi ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini termasuk di antara tingkatan-tingkatan keimanan kepada takdir. Ya, ada 4 jelas para ulama keimanan terhadap takdir. Yang tidak ada yang sempurna kecuali dengan 4 perkara. Yang pertama, kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu dengan ilmu yang azali, ya, dengan ilmu yang tidak bermula dan tidak akan pernah berakhir. Ya, ilmu azali, ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengetahui segala sesuatu itu sebelum terjadinya, ketika terjadi, atau setelah terjadinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu, ya. Sesuatu yang akan terjadi kok kemudian nggak terjadi, kok nggak jadi terjadi. Sesuatu yang mau dilakukan oleh orang kok nggak jadi terjadi, ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu apa yang disebutnya. Semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu, yang secara global maupun rinci. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan apapun yang akan terjadi, ya, di Lauhul Mahfuz sesuai dengan ilmu Allah yang pertama. Ya. Kemudian yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau semua yang terjadi itu adalah dengan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Tidaklah ada perkara yang kecil maupun yang besar di muka bumi ini kemudian terjadi, maka semua itu dengan izin Allah Ta'ala. Kalau tidak Allah izinkan, maka semua itu tidak akan pernah terjadi. Ya, seperti itu. Mana secara nalar saja, ya, ini sudah sangat boleh menunjukkan hal tersebut. Kita begitu banyaknya keinginan kita ini tidak kesampaian. Sebenarnya, ya, begitu banyaknya kesampaian kita, keinginan kita itu tidak tercapai. Kenapa? Karena tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya semua itu sesuai dengan kehendaknya makhluk sendiri, ya, apa yang diinginkan oleh makhluk ya akan terjadi. Akan terjadi semua itu, ya, makhluk diberikan kehendak, yang kemudian kehendak makhluk tersebut tidak akan pernah terjadi kalau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang terakhir, yang keempat, yaitu apapun yang terjadi di muka bumi ini semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Semua yang adalah makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan kita juga makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini secara global, secara seperti itu, ya. Ini tentunya dan penjelasan tersebut kait dengan poin-poin tersebut. Nah, ini tu'ti ukulaha bi'izni rabbiha. Pohon yang thayyibah tersebut memberikan buahnya di setiap saat dengan izin Rabbnya, tidak kenal musim.
Ya. Demikian seorang mukmin juga demikian. Ya. Di sini kemudian itu kepada Allah Subhanahu wa taala wa yadribullahu amsala lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan kepada manusia yang mudah-mudahan mereka itu bisa mengambil pelajaran. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memisalkan kalimat thayyibah, kalimat tauhid dengan pohon yang baik agar kita mengambil pelajaran dari permisalan tersebut. Yang mana ada sebuah hadis yang menyebutkan tentang hal ini, tentang makna ini. Berarti ada Imam Al-Bukhari, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah menyatakan kepada para sahabat, "Akhbiruni an syajaratin tushbihul muslim." Kabarkanlah kepadaku tentang sebuah pohon yang mirip dengan seorang mukmin, dengan seorang muslim, yang kata Nabi SAW tidak berguguran daunnya. Ya. Dan di situ di beberapa tersebut disebutkan orang-orang pohon dan sebagainya ada yang tidak disebutkan oleh perawi. Ya. Dan di dalam ayat tersebut terus berbuah. Di dalam hadis tidak pernah berguguran daunnya. Jadi pohon tersebut bisa dimanfaatkan semuanya. Buahnya terus bermanfaat, yang kemudian daunnya tidak berguguran, yang kemudian batangnya juga bermanfaat, akarnya kokoh. Ya. Ibnu Umar yang hadir ketika itu dia menyatakan, terbesit di dalam hatiku bahwasanya pohon itu adalah nakhlah. Pohon itu adalah pohon kurma. Namun aku melihat di sana ada Abu Bakar, ada Umar, kok kemudian tidak menjawab pertanyaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku pun tidak suka untuk menjawab. Aku tidak ingin menjawab pertanyaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ibnu Umar masih kecil, ya, masih belasan. Ini insya Allah berusaha untuk tidak menyinggung, tidak menyinggung orang yang lebih tua, yang lebih afdal dari dirinya, yang lebih afdal dan menjawab. Terus saya anak sih mau menjawab bagaimana? Ya. Ini sebenarnya seperti itu, yaitu untuk menjaga hati mereka seperti itu. Maka ini bimbingan para salaf kita untuk kita bersikap dalam kehidupan kita. Ya, kita sebagai yang lebih muda dalam menghormati yang lebih tua, kemudian menyayangi yang lebih kecil. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan, laisa minna man lam yukabbir kabirona, atau lam yuwaqqir kabirona. Bukan termasuk golongan kita, golongan kami, golongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang tidak menghormati orang-orang yang tua dari kami, dari kalangan kami, yaitu kaum muslimin. Laisa minna man lam yarham saudirona. Dan bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi orang-orang kecil dari kalangan kami, yaitu kaum muslimin. Ya, bimbingan tersebut maka ya bagaimana seorang yang lebih kecil, lebih muda bersikap kepada yang lebih tua, dan bagaimana orang yang lebih tua itu bersikap kepada yang lebih muda. Ya, seperti itu. Ya. Ini Ibnu Umar memberikan contoh ya kepada kita. Kemudian ketika para sahabat mereka tidak ada yang menjawab pertanyaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Hiya nakhlah." Pohon yang dimaksud itu adalah pohon kurma, ya. Jadi pohon thayyibah yang diumpamakan seperti seorang muslim itu adalah pohon kurma. Di sini dikaitkan dengan apa? Kasyajaratin thayyibah. Ya. Di sini ayat menyebutkan ada pohon thayyibah. Dan di dalam hadis juga ada pohon thayyibah yang mirip dengan seorang muslim, ternyata adalah pohon kurma. Berarti apa kalau kita gabungkan kalimat thayyibah, yaitu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pohon kurma. Ya, agar kita mengambil pelajaran di situ. Ya, ini. Bagaimana di antara pelajaran yang disebutkan di sana? Kalau kita ambil indasnya, yang pohon kurma
ini memiliki tempat tumbuh, ya, tempat tumbuhnya. Ya. Tempat tumbuh pohon kurma itu adalah di tanah, di tanah sebagaimana pohon keimanan yang pokok daripada keimanan itu adalah la ilaha illallah. Ini tumbuh di hati-hati orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian di sana ada akar. Pohon tersebut memiliki akar yang menancap ke dalam tanah. Sebagaimana seorang muslim memiliki keimanan yang kokoh, rukun-rukunnya, rukun apa? Rukun iman. Di jumlahnya 6. Ya, ini semakin kokoh, semakin bagus dalam kehidupan seorang muslim. Ya, bukan semakin hafal ya. Paham, kemudian diamalkan 6 rukun iman tersebut, ini akan semakin baik membawa kehidupan seorang muslim. Ya, seperti itu. Kemudian cabang-cabangnya dikatakan di sini adalah menjulang tinggi ke langit. Sebagaimana keimanan seorang mukmin ini memiliki cabang-cabang yang dikatakan Nabi SAW ini jumlahnya banyak, 73 lebih atau 63 lebih cabang-cabang keimanan. Yang mana Nabi SAW tidak memperinci cabang-cabang iman tersebut tujuannya apa? Agar kita itu berperan aktif mencari apa sih pohon-pohon cabang-cabang iman tersebut. Ya, Nabi SAW cuma memberikan garis besarnya, belum mengatakan yang paling besar, paling tinggi, fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi dari cabang iman itu adalah ucapan la ilaha illallah, ucapan lisan, ya, atau perbuatan lisan. Itu termasuk iman, diwakili dengan ucapan la ilaha illallah. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Dan yang paling rendah dari cabang iman itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini mewakili amanat dohir, amanat jawari, amanat hati dan sebagainya. Ya, jadi besar atau kecil dia itu adalah cabang iman. Ya, menyingkirkan gangguan dari jalanan, ya, duri dan sebagainya dari jalan itu dikatakan iman. Terus bagaimana dengan sedekah, dengan sholat dan sebagainya? Ya, ini. Kemudian wal haya syu'batun minal iman, dan malu merupakan bagian dari iman. Amanah ini, malu itu amanah apa? Hati, amanah hati. Ya. Maka cabang-cabang iman meliputi amal lisan, anggota badan, dan hati seseorang. Ya, ini. Yang mana saja banyak, ya, 63 cabang lebih atau 73 cabang lebih. Tidak dirinci oleh Nabi SAW. Apa? Agar kita berperan aktif. Kenapa kok kita? Karena kita adalah orang yang berusaha untuk memperbaiki, untuk memperbagus iman. Maka bagi seorang yang memperbaiki imannya, ingin memiliki iman yang tinggi, maka carilah cabang-cabang iman tersebut, pelajari, yakini dan amalkan. Insya Allah akan semakin meningkat, ya, kualitas iman yang ada di dalam diri. Dan jangan remehkan kalau perkara terlihat aneh, menyebutnya gangguan dari jalan, ada paku, bibir, anak darah, ya, terus mereka dekornya kita sambung. Karena salah gara-gara seperti itu, ya, mungkin ada iman yang menurun sedikit di dalam hatinya. Gara-gara itu kemudian dia apa? Malas yang lain, malas baca Quran, malas taklim dan sebagainya. Ini gara-gara yang seperti itu. Ya, kita tidak sadari. Jadi dikatakan sebagai cabang iman karena dia memiliki pengaruh untuk naik turunnya keimanan seseorang. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan iman, kalimat iman, kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah dengan pohon agar kita mengambil seperti itu. Ya. Perhatikan tempat tumbuhnya
kalimat la ilaha illallah yang sebagai pokok iman itu hati kita. Ya. Iman kita itu nggak akan bisa tumbuh dengan subur di hati-hati yang tandus. Ya. Dan tandusnya hati itu adalah dengan maksiat. Ya, dengan apa? Dengan maksiat. Hati seseorang. Ya. Ketika seseorang itu berbuat maksiat, 1, 2, dititikkan nuqtah hitam pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbuat maksiat lagi, tambah lagi, dan tambah lagi. Ya, ketika seseorang itu meninggalkan maksiat dan bertobat, maka subilah qalbuhu, ya hatinya itu jadikan bersih. Ya Allah Subhanahu wa taala. Dia taubat, ya dengan taubat dan meninggalkan perkara tersebut. Kalau dia tambah dan tambah lagi maksiatnya, maka akan tambah dan tambah sampai kemudian kita itu memenuhi hatinya, ya sampai kemudian ya dia itu akan menjadi yang seperti yaitu kalau kita panci yang miring, ya panci yang miring. Kalau kita lihat panci yang miring, seperti panci yang miring hati tersebut, ya ditangkolam seperti panci yang miring, ya ini. Sebagaimana panci yang miring kita seperti itu tidak bisa menampung hidayah, ya menampung air nggak bisa. Pembicaraan yang begitu banyak air hujan tersebut sudah protes karena miring, ya. Sebagaimana orang yang memiliki hati yang keras, yang dipenuhi dengan kemaksiatan, ya nasihat nggak akan mempan. Kenapa? Karena begitu sudah sangat berkenan hatinya, ya. Alhamdulillah ini, maka hati dibersihkan agar iman itu apa? Tumbuh subur. Hati adalah tempat tumbuhnya iman, ya tempat tumbuhnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Perhatikan hati-hati kita, ya. Kemudian bagaimana untuk biar tumbuh subur lagi setelah menjaga hati kita? Maka sirami tanaman tersebut, ya sirami bibit-bibit iman yang telah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Dengan apa? Dengan wahyu, ya Allah wa Rasul, ya baca Quran, baca hadis, belajar taklim sana taklim sini, itu yang akan mengokohkan apa? Mengokohkan iman seseorang. Ya, cabangnya sudah amal-amal soleh semua itu adalah cabang iman, ya yang besar maupun yang kecil itu adalah cabang iman. Buahnya apa? Buah daripada iman seseorang, buah daripada tauhid itu adalah semua kebaikan yang diperoleh oleh seorang mukmin di dunia dan di akhirat. Semua itu adalah buah-buah dari tauhid dan dia, yang buah dari iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Allah perintahkan kita untuk mengambil pelajaran dari pohon tauhid, kalimat thayyibah diumpamakan dengan kalimat thayyibah yang kurang lebih sedikitnya seperti itu. Ya, silakan kita terus dengan ayat ini. Yang kemudian untuk membantu itu baca tafsir dengan baik, ya bisa lebih mengambil pelajaran yang lebih banyak lagi. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Terus belum terjadi. Udah. Oke. Adzan saya. Ya, silakan. Allah Ta'ala Oke. Udah masuk. Mik. Langsung dah. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya, kita berpindah di keutamaan yang berikutnya, yakni bahwasanya kalimat tauhid tersebut disebut sebagai al-qaulus sabit. Ya, kalimat tauhid disebut sebagai al-qaulus sabit, yakni ucapan yang kokoh. Kalimat tauhid disebut sebagai ucapan yang kokoh. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Ibrahim ayat yang ke-27. Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qaulis sabit. Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan orang-orang yang beriman bil qaulis sabiti, dengan ucapan yang teguh, ucapan yang kokoh, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di dalam kehidupan akhirat. Wa yudhillullahu adh-dhalimin, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah akan melakukan apapun yang Dia kehendaki. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan sebab qaulus sabit. Ya, dengan qaulus sabit. Di mana dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam, sini Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari berkenaan dengan ayat ini. Hadis dari Bara bin Azib. Hadis dari Bara bin Azib bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam belum menyatakan al-muslimu idza su'ila fil qabri. Seorang muslim apabila ditanya di dalam kuburnya, dan setiap kita akan ditanya. Setiap kita akan ditanya, kecuali yang mati syahid, ya, kecuali yang mati syahid, ya, diamankan dari fitnah kubur, ya, seperti disebutkan demikian, seorang yang mati syahid itu diamankan dari fitnah kubur. Fitnahnya sudah digantikan dengan kilatan pedang, ya, kilatan pedang yang menyambar dirinya, kemudian dia mati syahid. Ya. Nah, kita akan ditanya oleh utusan Allah Subhanahu wa taala tentang dan di sini seorang muslim
apabila ditanya di dalam kuburnya, syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia bisa bersaksi bahwasanya la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan hanya Allah semata. Dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Maka seperti itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ayat ini ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seorang akan ditemukan dalam ucapan yang tersebut ini seorang muslim yang nanti akan dimudahkan untuk menjawab pertanyaan mudah dan nanti. Ya. Dan kuburan itu adalah sesuatu yang sangat menentukan untuk semuanya. Ya. Kalau seseorang itu mudah di dalam kuburannya, selamat dalam kuburan, yang diteguhkan dengan qaul sabit, ya, dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan muka dan akhir. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburannya, akan dibukakan pintu surga yang kemudian aroma surga ini berhembus ke dalam kuburannya, ya, seperti itu di luas yang sejauh mata memandang. Ya, ini. Nah, ketika seseorang itu sudah dalam kuburan seperti itu, maka setelahnya itu apa? Akan lebih mudah lagi. Ya, akan lebih mudah lagi, ya. Seperti itu. Maka harus dimaafkan. Ya, ketika beliau di sisi kuburan, dia akan nangis. Ya, nangis beliau sampai membasahi jenggotnya. Ya, ya, melihat kuburan sebagai pemandangan yang mengerikan. Bukan mengerikan bohirnya, ya. Kita mengerikan bohirnya. Wah, kuburan apa? Tempatnya gendruwo, ya. Tempatnya gendruwo, ya, seperti itu. Ya. Ini apa namanya, keyakinan yang ada di tempat kita kan seperti itu. Ya, di tempat kita kalau kuburan di tempat angker, ya. Ya, sampai kemudian ziarah siang-siang aja dia telah wadi, gitu. Liu, ya. Berarti apalagi malam. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu beberapa kali dalam riwayat ini berziarah kubur malam, ya. Malam sendirian. Ya, jangan ada teman, ya. Jangan ada teman. Ya. Jangan ada teman berngobrol. Ya, jangan ada teman berngobrol, ya. Enggak jadi mengambil hikmahnya ziarah kubur. Yang ziarah kubur itu apa? Fungsinya mengingat kematian. Ajak waktu berngobrol malahan, ya. Ingat mati. Ya, jadi untuk itu ziarah kubur. Dulu Video possible. Topple. Credit to a copy of Tuck Tiffin, label for CD, Gunnigan, Jesser, Kianas, Mel, K-Pain, and Tuck Melvin. Untuk banyak mengingat pemutus kelezatan itu kematian. Salah satunya adalah ziarah kubur. Kuburan malam-malam jam 12 malam. Waktu ya. Ya, terus jam 8 hari Jumat mampir pulang, ya. Mampir, ya, seperti itu. Ya, kemudian duduk situ, ya, melihat keadaan kuburan, ya, melihat kalau kita di dalam kuburannya, yang sudah kuburan ada lakunya, yang di dalam, yang bulan lagi seperti itu, ya, bagaimana kalau kita itu adalah pelaku maksiat, ya, kita sholatnya bolong-bolong, sholatnya maksud bagaimana kalau kita bisa menjawab pertanyaan tentang akhir, ya. Bagaimana kalau kita itu dianggap di dalam kuburan tersebut, ya, bagaimana tempat yang gelap, ya, ditemani dengan amalan yang buruk sampai nanti, ya, ditiupkan sangkala. Terus bagaimana yang seperti itu? Ya, kalau sudah seperti itu menyadari kekurangan diri kita seperti itu, ya, semangat untuk beramal, ya, diulang, ya,
baca Quran, ya kemudian ini sedekah dan sebagainya. Seperti itu ketika kita melihat kematian, dia juga untuk fungsinya seperti itu. Ya, ini juga kubur ya. Kalau tempat kita sudah diyakini tempatnya ada, jadi kita akan berani, ya. Ini bukan mau ziarah lewat saja, motor bukan nggak berani, dirinya nggak berani mati mampir, ya, branding gitu kan. Ayo ya, ini kita ya. Itu apa namanya, Rasulullah SAW jualan kubur malam-malam seperti itu. Insya Allah yakin ya, yang ditemukan akan kami semua. Jadi kan yang muncul dia judul penguburan, berarti ketahuan dia adalah siapa? Setan. Ya, setan takut dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti itu. Bagaimana menghilangkan niu itu? Apa itu namanya? Ya, dari tangan sejak dulu ya. Jadi sudah tertanam ya, kalau dari tempat yang kering, jadinya takut ya. Sudah Pak, berani jual kubur malam-malam. Jadi kan, kok perlu gue dengan nah, tapi kuburan selalu dengan baik. Tiap hari kita jalan jadi kuburan. Kita lihat, Insya Allah. Nah, ini ya, di sini bahwasanya seorang muslim ketika dia tanya berdasarkan hadis ini, dia dimudahkan untuk bersaksi la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya. Di dalam hadis yang lainnya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis yang sangat panjang. Ya, masih dari hadisnya Barok bin Azib tentang pertanyaan atau sebagian pertanyaan di dalam kuburan. Di sini dipisahkan panjang kisahnya bahwasanya Nabi SAW sini Barok bin Azib dia menyatakan bahwa jenazah Rasulullah SAW di janazatin Rasulullah minal Ansar, yang kami suatu hari pernah keluar bersama Rasul SAW yang untuk menghadiri jenazah seorang dari kalangan Ansar. System Android. Fantahena ila al-qabri walamna yulhad. Dan ketika kami sampai di kuburan, ternyata belum selesai dari kuburannya. Ya, belum selesai dari kuburannya. Ya. Fajalah Rasulullah SAW jelasnya kaulah, maka Rasul duduk. Kemudian kami pun duduk di sekeliling Nabi SAW. Karena ala ru'usinan thayyibah, yang seolah-olah di atas kepala kami itu ada thayyibah atau itu ada burungnya, ya, seolah-olah saja. Berarti duduk mereka di sisi itu sangat tenang ya, di sisi Rasul itu seperti itu ya. Insyaallah mereka para sahabat itu adabnya luar biasa di samping Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sisi Rasul itu tak kucing. Insyaallah ya, tak kucing atau kucing insyaallah ini. Nabi duduk ya, para sahabat itu diam. Wa biyadihi 'audun yanqutu bihi fil ardi, dan di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada potongan kayu, ya, kayu pendek yang beliau garis-garisan atau dicocokkan ke tangan. Para sahabat kemudian beliau mengangkat kepalanya, kemudian istaizu billahi min adzabil qabr. Beridulah kalian kepada kubur, ya, beridulah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azab kubur. Ya, Marokai mau selasa 2 atau 3 kali belum mengatakan seperti itu. Ya, memerintahkan kita berlindung dari azab kubur. Ini menunjukkan ada azab kubur. Ya, mustahil kalau Nabi memerintahkan kita berlindung dari azab kubur. Restart using Torah the Tucker Vatican Dial Topple System Android Headed to Economy Cancels Video possible Topple Headed to Economy of Tuck Activity Label Presidio Gunning and Jesser Kiadas Mount Key Caden of Tuck masih seperti itu. Yang mayatnya katanya diaktifkan lagi tidak ada, ya. Ini
Kalau misalkan benar, ya, dia bisa dengan CCTV-nya bisa melihat mayat dibangkitkan, ya, disuruh bangkit, duduk dan lain-lain, dan akhir, ya, seperti itu, maka hilanglah keimanan terhadap hari yang hilang, ya, ini. Kita salah mungkin ada bukan yang soke cukup itu yang kita benarkan, yang menambah keimanan kita seperti itu. Ya, mereka tidak beriman, ya. Kalau kobar seperti itu, kobar itu mungkin bisa kita lihat semuanya, maka selesai keimanan kepada Allah itu hilang, ya, tidak ada lagi, ya. Allah kita bisa lihat di dunia ini selesai, ya, tidak ada keimanan kepada Allah. Kalau sudah tidak ada keimanan Allah seperti semua bisa lihat semuanya, tidak ada orang kafir lagi, gitu ya. Semua akan beriman semuanya, ya. Orang lihat dengan CCTV di kuburan, di apa namanya, bangunkan, ditanya, bodoh, ya, gitu, atur, bisa lihat seperti itu, nggak ada orang kafir semuanya, masuk Islam semuanya selesai, ya, selesai, ya. Karena di sini kaitan dengan iman kepada Allah, ya. Seorang mukmin cukup dikabarkan dengan berita-berita yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, itu sudah cukup menjadikan dia beriman dulu untuk golongan yang tidak bisa melihat, ya, seperti itu, ya. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian beliau mengatakan innal abdal mu'min idza kana fi intiha'i dunya wa iqbalin min al-akhirah. Apabila seorang mukmin, ya, dia berada di penghujung perpisahan dia dengan dunia, dan dia sudah mulai menghadap kepada akhirat, yang sudah mulai dicabut nyawanya atau hampir dicabut nyawanya, ya, sudah mau mati. Maka apa? Nazala ilaihi malaikatun minas sama akan turun malaikat sama nama mufradnya. Sama ya? Sama. Ya, turun malaikat dari langit. Ya, banyak. Jadi bukan malaikat maut nih, bukan malaikat maut. Yang wajah mereka itu ka'anna wujuhahum syamsu. Wajah mereka itu seperti matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Bersama mereka ada kafan-kafan dari surga. Wa hanutun min hanutil jannah. Dan mereka membawa hanut itu ya sejenis minyak wangi kalau kita yang digunakan untuk memberikan kafan itu ya, di kafan yang wangi, ya, dengan minyak wangi dari surga. Hatta yajlisu minhum dan masor, sampai malaikat itu yang duduk di sisinya sejauh mata memandang, banyak malaikatnya, jadi sejauh mata memandang. Kita nggak melihat, ini kobar ya, ini cuma kobar yang dari Rasulullah SAW. Cukup kita dengan kobar tersebut beriman, ya, ini. Walaupun kita nggak bisa melihat malaikat itu ada, gitu ya, ya, ini. Saya pernah dapat cerita, itu banyak, bukan cuma satu orang yang cerita, ya, tempat saya. Ini bukan hukum ini ya, cuma ada cerita saja seperti itu. Nih. Ada seseorang dekat kita, dekat kami itu ada yang mau meninggal. Kita mau meninggal dia sakit keras dia itu, ya, sakit keras. Apa namanya? Kemudian suatu ketika sore itu pelangi itu seperti ada double, langit kok seperti apa namanya itu, rendah sekali, panjang. Ya. Kalau jauh mata memandang kok pelangi seperti pendek sekali. Ya, ada bangunan seperti langit gitu ya. Sedilihat oleh bukan cuma satu orang, banyak sekali orang lihat. Ya, ada beberapa yang cerita. Kemudian ternyata beliau itu meninggal. Dua orang ya seperti itu. Ada kejadian-kejadian seperti itu yang terkadang orang apakah seperti itu. Ya, bukan cuma satu orang yang ceritanya. Bukan di masih Indonesia seperti itu. Kenapa? Dia nggak tahu. Ya, itu Allah Taala itu apakah itu Allah? Tapi ada kejadian seperti itu. Ya, ini bukan taruh-taruh ya, ya. Memang ada kejadian seperti itu. Ya, kemudian beliau meninggal. Ya, dan beliau terkenal dengan kebaikan, insya Allah, masyarakat yang Allah menyebut itu
ini ada malaikat-malaikat duduk di sisinya sejauh mata memandang banyak sekali. Kemudian kata beliau, summa yaji'u malakul maut, kemudian datanglah malaikat maut, malakul maut. Satu berapa ini? Satu ya, malaikat maut satu datang. Ya. Hatta yaji sa'in barasihikum, sehingga malaikat maut itu duduk di sisi kepalanya, kepala orang yang mau meninggal. Ya, jadi malaikat yang banyak sudah mengelilingi. Ya, kemudian malaikat maut datang di situ, duduk di samping kepalanya. Fayaqulu, dia mengatakan, ayyatuhan nafsu thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila magfiratin min Allah wa ridwan. Keluarlah engkau menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kalau orang beriman. Fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fiyi siqai fayaruha. Maka kemudian ruh tersebut keluar, ya, tasil itu mengalir, ya, mengalir seperti kotor tetesan, ya, tetesan air dari mulut sikok. Ya, ini mulut tempat air kalau kita ya apa itu namanya ceret gitu ya, itu apa tetesan. Kalau masih banyak air itu dituang lancar mawon ya, lancar mawon. Kalau tetesan tidak satu tetes terakhir lancar mawon. Ya, itu seperti itu. Tetes terakhir itu mawon, nggak mau tuh gitu ya, seperti itu. Ya, kurang lebih melalui mana nanti terowongannya itu keluar sedikit demi sedikit tersebut, ya, perlahan-perlahan, ya, kemudian kemudian diambil oleh malaikat maut tersebut. Kemudian setelah dicabut oleh malaikat maut tersebut, wa idza qadaha lam yad'uha fi yadihi tarfat ain. Ya, ketika malaikat maut sudah mengambil ruh tersebut, maka malaikat-malaikat yang banyak yang tadi, ya, di antara mereka ada yang membawa kain kafan tersebut, kemudian langsung mengambil ruh tersebut dari malaikat maut. Ya, ini, ya, sekejap mata langsung tidak membiarkan itu apa berlama-lama di tangan malaikat maut, langsung diambil oleh malaikat-malaikat yang sejauh mata memandang tadi, yang buahnya itu. Hatta ya'khuduha fa yaj'aluha fi dhalika al-makan wa fi dhalika al-haram. Yang kemudian malaikat-malaikat yang banyak tersebut meletakkan ruh itu ke kain kafan itu dan di minyak wangi tersebut, yang dibungkus dengan kain kafan tersebut. Dan keluarlah minyak wangi, keluarlah aroma wangi dari kain kafan tersebut atau dari ruh tersebut, mengeluarkan aroma yang wangi. Yang kemudian ketika naik, ya, malaikat membawa naik ke langit, dan setiap kali bertemu dengan malaikat itu bertanya, ya, mana hadzal ruh tayyib, ya, ruh siapa yang baik ini, ya, baunya sangat baik. Maka dia mengatakan, malaikat itu mengatakan, fulan bin fulan, ruhnya si fulan dan si fulan, yang disebutkan nama yang paling baik di dunia. Ya, kalau di dunia itu namanya paling baik itu adalah Abdullah, maka dia disebut sebagai Abdullah, seperti itu. Ruhnya Abdullah, ya, seperti itu. Ya, ini. Kemudian dibawa ke langit, kemudian minta dibukakan pintu langit. Ya, malaikat itu mengetuk pintu langit untuk dibukakan pintu langit tersebut, dan setiap bertemu dengan malaikat bertanya, dan malaikat yang ada di langit tersebut sekitar langit kemudian mengantarkan ke langit yang berikutnya. Seperti itu terus sampai kemudian yang berada di langit yang paling atas, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar catatan hamba itu diletakkan di ilmiyin, dan diperintahkan hamba tersebut ruhnya diperintahkan untuk dikembalikan ke bumi. Kenapa? Karena dari sanalah kamu ciptakan, dan dari sana pula aku kembalikan, dan dari sana pula akan diambilkan lagi, seperti itu. Ya, dikembalikan lagi ke dunia ruhnya. Ya,
Kemudian yang di dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW belum menyebutkan ketika hamba mukmin ini digotong, digotong di antaranya kebudulan, maka hamba mukmin tersebut menyatakan segera dimuni, cepatkanlah. Kenapa? Karena dia sedang menunggu, dia tidak sabar untuk menuju bulannya. Ini seorang mukmin, seperti itu. Nah, kemudian ditanya, jika cerita akhir kemudian ditanya di kubur, kemudian dikembalikan rohnya ke dalam jasadnya, kemudian dibangkitkan oleh malaikat muka dan akhir ditanya dengan pertanyaan kubur, dia bisa menjawab, kemudian diserukan dari langit, bisa dapat di bahwasanya hamba itu telah benar, maka angkatlah jalan dari surga, yaitu dari surga, kemudian yang terbentang, dari sana berhembuslah angin-angin dari surga, seperti itu. Yang berbeda dengan seorang yang kafir, orang yang kafir, datangnya bukan malaikat-malaikat yang berwajah seperti matahari, akan tetapi malaikat-malaikat yang berwajah surat, membawa kain kafan yang sangat kasar, dari neraka. Wanginya pun juga sangat busuk, bukan wangi, namun aromanya sangat busuk. Dan malaikat mau berkata juga dengan kasar kepada jiwa tersebut, aku bilang kembali. Jadi jiwa yang buruk keluarlah menuju murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ruhnya itu berpencar dalam tubuhnya, dia berpencar-pencar di seluruh dalam tubuhnya. Dia tidak mau keluar. Kemudian dicakup dengan paksa oleh malaikat maut. Kemudian setelah itu diambil oleh malaikat yang ada di samping-sampingnya, kemudian diletakkan di kain kafan yang bau busuk tadi, yang dibawa ke langit. Kemudian setiap kali bertemu dengan malaikat, siapa yang busuk seperti ini, disebutkan nama yang paling buruk di dunia, sebutannya sebutan paling buruk dia misalnya preman disebut dengan ini maka sebutan dengan seperti itu, alhamdulillah kemudian kita dibukakan pintu lagi, dia dibukakan, kemudian disuruh dilemparkan dari langit, seluruhnya dilemparkan dari langit, alhamdulillah dari Nabi SAW membawakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tufattahu lahu abwaabus samaa'i wa la yadkhuluhu al-jannah. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak akan pernah dibuka untuk mereka, untuk orang-orang kafir itu, pintu-pintu langit tidak akan dibukakan oleh Allah Ta'ala. Dan mereka tidak akan memasuki surga orang-orang kafir itu sampai yalijal jamalu fi sammil khiyat. Yang sampai onta itu bisa masuk ke lubang jarum, tidak akan pernah seperti itu. Wa may yusyrik billahi fa ka'annama qarra minas sama. Dan orang yang berbuat syirik, maka dia itu seolah-olah dilemparkan dari langit, fataqafu tawinu, kemudian dicaplok oleh burung, atau dihiriku, atau dihembuskan oleh angin sampai ke tempat yang jauh seperti itu. Diumpamakan seperti itu. Jadi diumpamakan oleh Syafi'i rahimahullah ta'ala, seorang yang berbuat syirik, yang tadinya dia memiliki keimanan, maka dia itu dijanjikan dengan tempat yang tinggi, karena tauhid itu seperti langit, diumpamakan seperti itu. Kemudian ketika dia berbuat syirik, maka dia membatalkan imannya. Sehingga seolah-olah dia dilemparkan dari tempat yang tinggi, dari langit tersebut. Kalau dia bertauhid, dia bertempat di atas langit, tempat yang tinggi. Dia berbuat syirik, maka dia dilemparkan dari atas langit tersebut. Yang nasibnya, kita tahu kalau orang dilemparkan dari tempat yang tinggi, di sini disebutkan dua, dicaplok oleh burung, dicacah-cacah oleh burung, atau kemudian terhempaskan angin, yang kemudian dia akan terhempas ke dalam tanah, yang mesti akan merasakan sakit mingguan yang biasa itu, seperti itu. Dan kemudian dikembalikan ke tubuhnya, ke jasadnya, dan kemudian dipanggilkan dan ditanya oleh malaikat. Akhir tidak bisa menjawab,
yang kemudian dipukul dan sebagainya, akhirnya dia disebutkan kuburannya seperti itu. Alhamdulillah nih. Ya, jadi kurang lebih hadisnya dan panjang sekali hadisnya. Allah Taala akan bisa. Ini berkenaan dengan qaul sabit, seorang mukmin akan diberikan keteguhan dalam kehidupannya dengan ucapan la ilaha illallah dan tauhid. Maka tauhid itu adalah pokok keteguhan seorang agama ini. Maka perhatikanlah tauhid kita masing-masing. Kalau kita ingin teguh di dunia ini, maka yang baguslah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah Taala bisa kita lakukan dengan ini. Bagaimana dengan amal catatan orang-orang yang kafir, izin dan banyak izin itu letaknya di dalam buku atau di mana? Ya, izin disebutkan di dalam beberapa riwayat itu adalah Al-Sufla, di tempat bumi yang paling bawah, di tempat bumi yang paling bawah. Itu juga di dalam buku. Ya, itu apa namanya nomnya. Jadi catatannya diletakkan di tempat bumi yang paling bawah, ya. Kemudian rumahnya itu dilemparkan dari atas. Ya, seperti itu orang yang berjuang sirik, kemudian dari dia Allah Taala. Allah Taala bisa sepertinya apa namanya, walaupun dia itu apa namanya masuk dalam perkara syahid, tapi kalau umum dan sebagainya, namun sepahaman tidak termasuk itu, dan tidak termasuk karena di sini adalah kaitan dengan usia. Jadi tidak apakah tersebut adalah usia iman, dia keluar ke medan perang, itu ya, dia keluar ke medan perang, yang dia tinggalkan keluarga, bawa hartanya, yang dia taruhkan nyawanya karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cukup jadi usia sampai mungkin dia mati. Ya, itu cukup sebagai fitnah ya. Karena fitnah itu tujuannya apa sih? Fitnah itu tujuannya untuk fitnah itu maknanya adalah ya ikhtibar, ujian, ya ujian untuk mengetahui orang itu jujur atau tidak. Itu sudah cukup yang seperti itu. Ya, maka dia dalam buku sudah diamankan dari fitnah atau ujian di dalam buku kita. Ya, adapun terkena rumah itu berbeda. Itu ya berbeda. Ya, itu Allah Taala nanti kita bahas itu ya.